balik lagi yuk ke Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Aku masih mau cari bahan yang nggak biasa. Aku mau tantang Mbak Tiara. Kira-kira bisa nggak yuk dia masaknya? Iki yang kita cari, batang kelapa sawit. Ntar wes, aku kasih tahu apa yang kita cari. Yang penting harus kita tebang dulu yuk batang kelapa sawitnya. Jangan heran yuk, kalau di sekitar desa Terbis atau desa Besuki ini ada banyak lahan kebun kelapa sawit. Karena beberapa tahun lalu banyak petani yang ingin mencoba mengembangkan kelapa sawit di sini. Tapi ternyata tidak berjalan maksimal yuk. Di luar karakteristik sawit yang menyerap banyak banget air tanah, persoalan pemasaran juga menjadi momok tersendiri. Makanya, nggak sedikit kebun sawit yang gagal. Banyak yang kembali ditebang dan kembali ditanami dengan tanaman lain. Jadi, daripada batang sawitnya dibuang begitu saja, mending kita masak yuk. Nah, ini yang kita cari. Umbut atau pondoh yang kita tebang tadi. Nah, ini tuh bagian terlunak dari kelapa sawit. Jadi kita bisa masak ini umbutnya. Ayo mas, gue mas yo. Nih, oleh-oleh buat Mbak Tiara. Ayo, bisa masak nggak tuh batang kelapa sawit ini? Hah? Aku disuruh masak batang kelapa sawit? Emang bisa dimasak ya? Tenang dulu toh. Bukan seluruh batangnya kok yang akan dimasak, tapi bagian pondok atau umbutnya. Umbut adalah bagian dari batang, baik kelapa biasa maupun kelapa sawit yang letaknya paling ujung. Umbut menjadi tempat tumbuhnya daun-daun yang masih muda. Nah, ini pondok kelapa sawit. Dan sekarang kita mau pilih bagian batang yang lunak. Dan mau kita masak jadi sayur lodeh ya mbak ya? Iya. Ini bisa dimakan mbak? Langsung? Bisa dong. Bisa? Oh, jajal lagi ya? Ini hambar mbak ya, tapi enak lagi nih. Kayak rasanya apa ini? Brokoli. Iya toh? Iya, jajal ya? Jajal ya tadi? Coba. Nah, jajal. Lebih mirip dengan bengkoang mas Abed rasanya. Sedikit renyah tapi masih cukup lunak teksturnya. Kalau dimakan langsung juga ada sensasi berairnya. Kalau umbut sih aku tahu. Umbut kelapa atau bahkan umbut kelapa sawit seperti ini menjadi makanan yang langka yo. Gak setiap hari kita bisa menikmati olahan dari umbut kelapa sawit seperti ini. Soalnya mesti ada yang nebang kelapa dulu, baru deh kita bisa makan umbutnya. Umbut kelapa sawit sedikit berbeda dengan umbut kelapa biasa. Biasanya pondok kelapa sawit ini kalau dimakan menimbulkan sensasi gatal. Tapi ada cara menghilangkannya. Direndam pakai air garam. Nah, seperti ini. Setelah dipotong kecil-kecil dan pilih bagian yang paling lunak, langsung rendam dengan air garam. Larutan air garam inilah yang bisa menetralisir rasa getir yang mungkin ditimbulkan oleh getah batang kelapa sawitnya. Nah, kalau pondoh atau umbutnya sih aku tahu mau dimasak seperti apa. Hampir seperti rebung bambu, umbut kelapa sawit bisa diolah jadi apa saja. Tapi paling enak sih jadi makanan berkuah santan, seperti masakan yang akan kita buat sekarang, lodeh pondoh kelapa sawit. Untuk membuat sayur lodeh dari pondoh kelapa ini, kita butuh bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang dihaluskan. Tambahannya paling sedikit cabai juga yo, ikut dihaluskan. Ada juga serai dan lengkuas yang digeprek. Oh iya, salah satu unsur yang gak boleh ketinggalan adalah santan. Bukan sayur lodeh namanya kalau tidak menggunakan kuah santan. Setelah parutan kelapa cukup, langsung peras santannya ya Mbak Cynthia. Satu lagi nih, selain umbut kelapa sawit, kita juga menggunakan beberapa jenis sayuran yang biasa digunakan dalam membuat sayur lodeh, seperti kacang panjang dan terong ini. Nah, semua bahan sudah siap, saatnya kita masak. Pertama, rebus dulu bahan-bahannya, mulai dari yang bertekstur paling keras yo. Berarti masukkan dulu umbut kelapa sawitnya. Setelah agak empuk, baru deh susulin terong dan kacang panjangnya. Tunggu dulu sebentar sampai semua bahan agak layu. Setelah itu, baru masukkan santannya. Tunggu sebentar lagi yo, sampai semua bahan matang.
Eits, nggak cukup sampai di sini yo anak negeri, kan kita belum ngolah bumbunya. Setelah semua bahan lodeh matang, angkat dulu. Kemudian, tumis semua bumbu menggunakan wajan yang berbeda. Di tempat lain biasanya sayur lodeh bumbunya itu direbus, tapi di sini bumbunya itu digongso. Ya kan, Mas? Iya bener Mbak. Ini udah belum, Mbak? Terus juga ya. Bentar lagi, bentar lagi. Oh, bentar lagi. Dengan ditumis terlebih dahulu bumbunya, rasanya nanti lebih gurih yo. Kalau sudah matang bumbunya, baru deh campurin ke dalam sayur lodehnya. Kemudian, panaskan sebentar lagi agar semua rasanya benar-benar menyatu. Sip, wis mateng toh. Ora sabar aku pengen makan. Udah matang, Mas. Yuk kita hidangkan. Nah, ini sayur lodeh pondoh kelapa sawit. Mari kita serbu. Mari. Gas! Yeay. Di Jawa, umbut kelapa sawit tidak terlalu lazim. Biasanya lebih mungkin ditemukan umbut kelapa biasa. Soalnya lumayan jarang yo pohon atau kebun kelapa sawit. Tapi kalau di Kalimantan, olahan umbut kelapa sawit sudah biasa. Bahkan, umbut kelapa sawit merupakan makanan warisan leluhur Dayak. Ternyata pondoh kelapa sawit ini setelah dimasak itu jadi lebih lunak. Terus lebih kayak apa Mas teksturnya? Seperti jamur ya? Iya. Wah. Dan rasanya tidak ada getirnya sama sekali. Dan ternyata manfaatnya juga banyak loh, bisa melancarkan pencernaan dan ada kandungan B2-nya untuk kesehatan mata dan kulit. Jadi walaupun tidak banyak orang yang tahu kalau umbut kelapa sawit juga bisa dimakan, ternyata banyak juga loh manfaatnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.